Pernah nggak sih, lagi asik-asiknya jalan-jalan, tiba-tiba hujan, dan besoknya badan langsung nggak enak? Perut kembung, badan pegal-pegal, terus rasanya meriang. Dan apa yang pertama kali kita bilang? Wah, kayaknya masuk angin deh. Istilah masuk angin ini udah mendarah daging banget di Indonesia. Begitu kita ngerasain gejala-gejala itu, langsung deh kita cari minyak kayu putih, minta kerokan, atau minum jamu hangat. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, apa sebenarnya masuk angin itu? Apakah ini beneran penyakit? Dan apa kata dunia medis soal ini? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas fakta dan mitos di baliknya. Siap-siap, karena yang kita bahas ini bisa jadi sangat mengejutkan. Jadi, dari mana sih istilah masuk angin ini berasal? Secara budaya, terutama di Indonesia, masuk angin dipercaya terjadi ketika ada angin yang terjebak di dalam tubuh. Angin ini bisa masuk gara-gara berbagai hal. Kehujanan, kedinginan, atau bahkan karena banyak pikiran atau stres. Konsepnya sederhana. Tubuh kita dianggap kayak wadah yang rapuh. Dan kalau keseimbangannya terganggu, ya, angin jahat bisa masuk. Gejala-gejalanya juga beragam banget. Mulai dari yang ringan kayak perut kembung, pegal-pegal, sampai yang dianggap berat kayak mual, muntah, dan diare. Bahkan ada istilah masuk angin kasep atau angin duduk yang dipercaya bisa fatal. Ini menunjukkan betapa kuatnya konsep ini di masyarakat dan bagaimana kita punya cara tersendiri untuk mengklasifikasikan rasa sakit. Tapi, apa iya ada angin yang beneran masuk ke dalam tubuh kita? Dari sudut pandang medis modern, masuk angin bukanlah diagnosis. Dokter akan bilang itu adalah kumpulan gejala yang bisa jadi pertanda dari beberapa penyakit umum. Flu dan common cold. Gejala seperti meriang, demam ringan, pegal-pegal, dan badan lemas itu sering banget jadi ciri awal infeksi virus, seperti influenza atau common cold. Jadi, saat kalian merasa seperti masuk angin setelah kehujanan, itu bukan karena anginnya, tapi karena daya tahan tubuh kalian lemah akibat perubahan suhu, sehingga virus lebih gampang masuk. 1. Gangguan pencernaan. Perut kembung dan mual yang kalian rasakan itu bisa jadi akibat dari gangguan pencernaan. Misalnya, produksi gas berlebih karena makanan yang kita konsumsi, atau bahkan karena infeksi bakteri yang menyebabkan diare. 1. Penyakit yang lebih serius. Nah, ini yang paling penting dan berbahaya. Gejala-gejala yang mirip masuk angin, seperti nyeri dada, keringat dingin, dan mual, bisa jadi pertanda dari kondisi serius, yaitu angin duduk, angina pectoris, atau bahkan serangan jantung. Nyeri ini bukan cuma di dada, tapi bisa menjalar ke tangan, leher, atau punggung. Jika kalian atau orang terdekat mengalami gejala ini, jangan anggap remeh. Segera ke rumah sakit. Tapi, kenapa kita merasa lebih baik setelah kerokan? Ternyata, praktik ini punya penjelasan ilmiah. Proses menggosok kulit dengan koin atau alat tumpul itu secara medis disebut gua sha. Gesekan ini memicu pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi yang meningkatkan sirkulasi darah di area tersebut. Lebih dari itu, sensasi sakit dari gesekan itu merangsang otak untuk melepaskan endorfin, hormon alami yang berfungsi sebagai pereda nyeri. Itulah sebabnya kalian merasa lega dan nyaman setelahnya. Sama halnya dengan minum jamu. Bahan-bahan seperti jahe itu punya sifat anti-inflamasi dan bisa meredakan mual. Sementara teh hangat dan sup bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi, pengobatan tradisional ini bukan hanya sugesti, tapi juga punya dasar ilmiah loh. Tapi ingat, ini adalah terapi pelengkap, bukan pengganti penanganan medis. Jadi, kesimpulannya, masuk angin itu bukan mitos, tapi juga bukan penyakit. Ini adalah istilah budaya yang menggambarkan pengalaman fisik yang sangat nyata, yang sering kali disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh kita. Penting bagi kita untuk memadukan kearifan lokal dengan pengetahuan medis. Kalau gejalanya ringan, silakan istirahat, minum air hangat, atau coba kerokan yang aman. Tapi, kalau gejalanya memburuk, seperti demam tinggi yang tidak turun, muntah terus-menerus, atau nyeri dada, jangan tunda lagi. Segera cari pertolongan medis profesional. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman baru buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman atau keluarga kalian, supaya kita semua bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.